Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, pengorbanan dan cinta yang diajarkan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha kepada Rasulullah layak kita jadikan pelajaran berharga. Sayyidah Khadijah benar-benar menjadi sosok perempuan hebat yang membuat Nabi tak kuasa menahan air matanya. Dikisahkan dalam sirah Sayyidah Khadijah, suatu ketika Nabi Muhammad SAW pulang dalam keadaan sangat letih dari medan dakwah. Ketika hendak masuk rumah, Khadijah biasanya menyambut beliau berdiri di depan pintu. Ketika Khadijah hendak berdiri menyambut suami tercinta, Rasulullah berkata, "Wahai Khadijah, tetaplah di tempatmu." Saat itu Khadijah sedang menyusui Fatimah radhiyallahu anha yang masih bayi. Rasulullah paham betul dengan kesetiaan Khadijah. Beliau takjub dengan pengorbanan Khadijah meskipun dalam keadaan lelah menjaga rumah tangganya. Meskipun dalam keadaan letih merawat anaknya, Sayyidah Khadijah masih menunjukkan kesetiaannya kepada sang suami walau dengan hal yang sederhana. Bahkan seluruh harta bendanya diberikan kepada Nabi SAW demi perjuangan Islam. Bahkan lebih dari itu, jiwa dan raganya diperuntukkan untuk Islam. Tidak jarang, Sayyidah Khadijah menahan lapar sambil menyusui putri tercintanya Fatimah, sehingga yang keluar bukan air susu lagi, tetapi darah yang masuk ke mulut Fatimah. Melihat Khadijah letih menyusui anaknya, Rasulullah mengambil Fatimah dan meletakkannya di tempat tidurnya. Kemudian Rasulullah berbaring di pangkuan sang istri karena kelelahan sepulang dari medan dakwah. Beliau pun tertidur di pangkuan sang istri. Ketika itulah Sayyidah Khadijah dengan belayan kasih sayangnya membelai rambut Rasulullah. Tak terasa air mata Khadijah Al-Kubro menetes mengenai pipi Rasulullah. Nabi SAW pun terjaga. "Wahai Khadijah, kenapa engkau menangis?" tanya Rasulullah. Kemudian Rasulullah melanjutkan perkataannya. "Adakah engkau menyesal bersuamikan aku? Dahulu engkau wanita bangsawan, engkau mulia, engkau hartawan, tetapi hari ini engkau telah dihina orang. Semua orang telah menjauh darimu. Seluruh harta bendamu habis. Adakah engkau menyesal bersuamikan aku Muhammad?" Khadijah Al-Kubro berkata, "Wahai suamiku, wahai Nabi Allah, bukan itu yang aku tangiskan. Dulu aku memiliki kemuliaan. Kemuliaan itu aku serahkan untuk Allah dan Rasul-Nya. Dahulu aku memiliki kebangsawanan. Kebangsawanan itu pun aku serahkan untuk Allah dan Rasul-Nya. Dahulu aku memiliki harta kekayaan. Seluruh harta kekayaan itu aku serahkan untuk Allah dan Rasul-Nya. Wahai Rasulullah, sekarang ini aku tidak memiliki apa-apa lagi, tetapi engkau masih terus memperjuangkan agama Islam. Wahai Rasulullah, seandainya aku telah mati sedangkan perjuanganmu itu belum selesai, kemudian engkau hendak menyeberangi lautan, engkau hendak menyeberangi sebuah sungai dan engkau tidak menemukan satu perahu pun atau jembatan, maka engkau gali lubang kuburku, engkau gali kuburku, kemudian ambillah tulang belulangku, engkau jadikan jembatan sebagai jalan menyeberangi sungai itu untuk menemui umatmu." Mendengar itu, Rasulullah SAW pun menangis. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Beliau menceritakan, pada suatu ketika Jibril alaihissalam mendatangi Nabi Muhammad SAW sambil mengatakan pada beliau, "Wahai Rasulullah, ini Khadijah telah datang. Bersamanya sebuah bejana yang berisi lauk, makanan dan minuman. Jika dirinya sampai, katakan padanya bahwa Robnya dan diriku mengucapkan salam untuknya. Dan kabarkan pula bahwa untuknya rumah di surga dari emas yang nyaman, tidak bising dan merasa capai." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Sebaik-baik wanita penghuni surga adalah Khadijah binti Khuwailid, Fatimah binti Muhammad, Aisyah binti Muzahim istri Fir'aun, dan Maryam binti Imran." Hadis riwayat Ahmad. Istri tercinta Rasulullah, Siti Khadijah radhiyallahu anha, wafat pada hari ke-11 bulan Ramadan tahun ke-10 kenabian,
3 tahun sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Khadijah wafat dalam usia 65 tahun. Saat itu Rasulullah sekitar 50 tahun. Sahabat yang beriman. Demikian dikisahkan dalam kitab Al-Busra karya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman. Di suatu hari raya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar rumah untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Sementara anak-anak kecil tengah bermain riang gembira di jalanan. Tetapi tampak seorang anak kecil duduk menjauh berseberangan dengan mereka. Dengan pakaian sangat sederhana dan tampak murung, ia menangis terseduh. Melihat fenomena ini Rasulullah segera menghampiri anak tersebut. "Nak, mengapa kau menangis? Kau tidak bermain bersama mereka?" Rasulullah membuka percakapan. Anak kecil yang tidak mengenali bahwa orang dewasa di hadapannya adalah Rasulullah menjawab, "Paman, ayahku telah wafat." Ia mengikuti Rasulullah dalam menghadapi musuh di sebuah pertempuran, tetapi ia gugur dalam medan perang tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terus mengikuti cerita anak yang murung tersebut, sambil meraba kemana ujung cerita. Nabi mendengarkan dengan seksama rangkaian peristiwa dan nasib malang yang menimpa anak tersebut. "Ibuku menikah lagi. Ia memakan warisanku peninggalan ayah. Sedangkan suaminya mengusirku dari rumahku sendiri. Kini aku tak memiliki apapun. Makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal. Aku bukan siapa-siapa. Tetapi hari ini aku melihat teman-teman sebayaku merayakan hari raya bersama ayah mereka. Dan perasaanku dikuasai oleh nasib kehampaan tanpa ayah. Untuk itulah aku menangis." Mendengar penuturan ini, batin Rasulullah terenyuh. Ternyata ada anak-anak yatim dari sahabat yang gugur membela agama dan Rasulnya di medan perang mengalami nasib malang begini. Rasulullah segera menguasai diri. Rasul yang duduk berhadapan dengan anak ini segera menggenggam lengannya. "Nak, dengarkan baik-baik. Apakah kau sudi bila aku menjadi ayah, Aisyah menjadi ibumu, Ali sebagai paman, Hasan dan Husain sebagai saudara, dan Fatimah sebagai saudarimu?" tanya Rasulullah. Mendengar tawaran itu, anak ini mengerti seketika bahwa orang dewasa di hadapannya tidak lain adalah Nabi Muhammad SAW. "Kenapa tak sudi ya Rasulullah?" jawab anak ini dengan senyum terbuka. Rasulullah kemudian membawa anak angkatnya pulang ke rumah. Di sana anak ini diberikan pakaian terbaik. Ia dipersilahkan makan hingga kenyang. Penampilannya diperhatikan lalu diberikan wangi-wangian. Setelah beres semuanya, ia pun keluar dari rumah Rasulullah dengan senyum dan wajah bahagia. Melihat perubahan drastis pada anak ini, para sahabatnya bertanya, "Sebelum ini kau menangis, tetapi kini kau tampak sangat gembira." "Benar sahabatku, tadinya aku lapar, tetapi lihatlah sekarang tidak lagi, aku sudah kenyang. Dulunya aku memang tidak berpakaian, tetapi kini lihatlah, sekarang aku mengenakan pakaian bagus. Dulu memang aku ini yatim, tetapi sekarang aku memiliki keluarga yang sangat perhatian. Rasulullah adalah ayahku, Aisyah ibuku, Hasan dan Husain saudaraku, Ali pamanku, dan Fatimah adalah saudariku. Apakah aku tidak bahagia?" Mendengar sahabatnya, mereka tampak menginginkan nasib serupa. "Aduh, cobalah ayah kita juga gugur pada peperangan itu sehingga kita bisa diangkat sebagai anak oleh Rasulullah." Waktu terus berjalan. Usia semakin bertambah. Kebahagiaan anak ini pun lenyap ketika selang beberapa tahun setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia. Meratapi kepergian ayah angkat paling mulia ini, ia keluar rumah seraya menabur debu di atas kepalanya. "Celaka, sungguh celaka. Kini aku kembali terasing. Aku bukan siapa-siapa lagi. Aku kini menjadi yatim, sepi," katanya terisak. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang menyaksikan anak ini segera memeluknya. Sayyidina Abu Bakar kemudian mengambil alih pengasuhnya. Sahabat yang beriman, itulah kisah pilu Nabi Muhammad dan anak yatim. Wallahu a'lam.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah.